Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Unpad ingin mempresentasikan hasil riset kelompok kami, yaitu tes HCG atau Human Chorionic Gonadotropin yang disusun oleh saya Rizky Wahyunur Cahyo. Saya Manan Sugiarto. Saya Bulan Moko. Saya juga Dirgantara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Manan Sugiarto. Saya persilakan. Deskripsi teori. Masa kehamilan adalah sebuah impian yang sangat dinanti dan diharapkan oleh pasangan suami dan istri. Pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi sehat cukup bulan melalui jalan lahir. Kehamilan merupakan masa dimulainya konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama hari terakhir, persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Definisi kehamilan. Kehamilan adalah hasil dari pertemuan sperma dan sel telur. Dalam prosesnya, perjalanan sperma untuk menemui sel telur atau ovum betul-betul penuh perjuangan. Kehamilan adalah masa terpenting dalam pertumbuhan janin. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kehamilan adalah gizi. Kehamilan adalah suatu keadaan fisiologis, akan tetapi pentingnya diagnosis kehamilan tidak dapat diabaikan. Tanda dan gejala kehamilan. Tanda-tanda presortif menurut Mukhtar. 1. Tidak dapat haid. 2. Mual dan muntah. 3. Mengidam. Dan 4. Tidak tahan suatu bau-bauan. Selanjutnya presentasi yang dilanjutkan oleh Mas Bayu Moko. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Tanda kemungkinan kehamilan. Pertama, perut membesar. 2. rahim membesar. 3. Tanda higan lama makin membundar. 4. Tanda tablik. 5. Tanda piscacek atau uterus mengalami pembesaran. Dan 6. Tanda Braxton Hicks atau bila uterus dirangsang sudah berkontraksi. Tanda pasti kehamilan. Yang pertama, gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa atau diraba juga bagian-bagian janin. Yang kedua, denyut jantung janin didengar dengan stetoskop monaural, line neck dicatat dengan dan didengar dengan alat Doppler, dicatat dengan elektrokardiogram. Dan yang ketiga, dilihat pada ultrasonograf, terlihat tulang-tulang janin pada foto Ronson. Proses kehamilan. Yang pertama, pembuahan atau konsepsi menurut Ida Bagus Gede Manwaba adalah merupakan awal dari kehamilan di mana satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Yang kedua, ovulasi atau pelepasan sel telur adalah merupakan bagian dari siklus menstruasi normal yang terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi. Yang ketiga, pembuahan fertilasi adalah proses di mana sperma terus buang menuju tuba fallopi untuk mencari sel telur atau ovum untuk dibuahi. Yang keempat, perkembangan embrio. Dan yang kelima, menentukan usia kehamilan secara konvensional. Kehamilan dihitung dalam minggu dimulai hari pada pertama menstruasi terakhir. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Aditya Fikir Fanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Hormon yang mempengaruhi kehamilan. Hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Hormon HCG terdeteksi 8 sampai 9 hari setelah pembuahan dan merupakan dasar dari tes kehamilan. 2. HCS atau human chorionic gonadotropin merupakan hormon placenta yang baru ditemukan. 3. HPL atau human placenta organ merupakan hormon yang dihasilkan oleh placenta. 4. Gonadotropin
koefisien masuk dalam dari gonadotropin jadi SH dan LH. SH dan LH berada dalam keadaan sangat rendah selama kehamilan karena dihasilkan oleh nitrogen dan progesteron alias aneh. 5. LH atau hormon. Hewan ini merangsang kulit untuk menghasilkan ke kadar minggu selama kehamilan. Tes kehamilan, macam-macam tes kehamilan. Buka 1. BCG atau human chorionic gonadotropin. 2. Tes apa itu? Inhibition. Tes hemagglutination inhibition. 4. Tes 5. Tes hamil radioimmunoassay. 6. Enzim immunoassay test. Selanjutnya presentasi yang dijelaskan oleh Mas Fatkur Rosi Agusi. Waktu keempat saya silakan. Terima kasih. Yang keempat, tujuan percobaan menentukan adanya hormon HCG di dalam urin untuk tes kehamilan dengan memakai teknik imunologis. Ini dia dan alat bantu. Pertama, urin wanita hamil dan tidak hamil. Kedua, satu set gravidas beta HCG atau tes PAK. Yang ketiga, pipet tetes. Yang keempat, lampu. Kemudian metode pembelajarannya yang pertama yaitu menyiapkan urin wanita hamil dan urin wanita dewasa tidak hamil atau urin yang normal. Langkah selanjutnya adalah menyelupkan tes slide ke dalam tabung yang berisi sampel urin sampai tanda panah pada slide. Tunggu selama 20 detik, lalu angkat tes slide dan letakkan dalam tempat yang kering. Lakukan pengamatan pada tes slide setelah 3 menit. Bila pada indikator terdapat 1 strip, berarti hasilnya negatif. Tetapi apabila pada indikator terdapat 2 strip, berarti hasilnya positif. Mengulangi tes pada urin wanita hamil pada temperatur di bawah temperatur awal. Terima kasih Mas Fatkur Rosi atas presentasi pada pagi hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kita lanjutkan ke tes prakteknya untuk mencoba menentukan kandungan HCG dalam urin wanita hamil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.